Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan benar dan dusta. Lanjutan daripada kita untuk menghindari bahaya berdusta. Berkenaan dengan dua kata ini, yaitu benar dan dusta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Walaupun ia berpuasa dan sholat, serta menyatakan ia muslim, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diberi amanat, dia berkhianat. Hal ini terdapat di dalam hadis Muslim. Hendaklah kamu selalu berkata benar. Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah Ta'ala seorang yang benar atau jujur. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari. Di dalam hadis yang lain dikatakan, celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hal ini terdapat di dalam hadis Abu Daud. Lalu dikatakan juga, seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Ya, ini terdapat di dalam Al-Bazzar. Lalu dikatakan dalam hadis yang lain, suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu semenuhnya, padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Ya, ini terdapat di dalam hadis Ahmad. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dari berbagai macam hadis tadi, kita sangat jelas dapat memahaminya bahwa kita harus meninggalkan perkara dusta dan selalu berkata benar. Senada dengan perkenaan dengan dusta, Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, telah menyampaikan tentang jauhilah kenajisan berhala dan dusta, di mana beliau bersabda, akan tetapi aku berkata bahwa janganlah membunuh kebenaran karena bersikeras kepada membela ketidakadilan. Terimalah kebenaran walau kamu menerimanya dari seorang anak kecil dan dari pihak lawan sekalipun. Segeralah lepaskan logika kamu yang kering itu dan berdirilah di atas kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia telah berfirman, yakni demikianlah
Dan barang siapa yang mengagungkan tempat-tempat yang telah disucikan Allah Ta'ala, maka hal itu baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagimu semua binatang ternak, kecuali apa yang diterangkan kepadamu, diharamkannya. Maka jauhilah kenajisan berhala, dan jauhilah ucapan-ucapan dusta. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah 22 ayat 30, yang dihitung dengan basmalah. Yakni jauhilah kenajisan berhala dan juga dusta. Sebab dusta itu tidak kurang najisnya daripada berhala. Sesuatu yang memalingkan mukanya dari tujuan yang benar, sesuatu itu merupakan berhala di jalan tumpuhanmu. Berilah kesaksian yang benar, sekalipun itu merupakan bapak-bapak kalian, atau saudara-saudara kalian, atau sahabat-sahabat kalian sekalipun. Hendaknya suatu perasaan yang tidak bersahabat sedikit pun jangan menjadi penghalang terhadap keadilan. Tanggalkanlah adat kikir terhadap satu sama lain, dendam mendendam, hasad menghasad, iri mengiri, dan bengis membengis. Kitab suci Al-Quran terbagi atas dua ajaran yang besar. Pertama, ialah ajaran tauhid, kecintaan, dan ketaatan kepada wujud yang maha suci. Kedua, ialah ajaran kasih sayang terhadap anak, saudara, dan sesama makhluk insan. Hal ini terdapat di dalam Ruhani Khazain jilid ketiga halaman 550. Kemudian juga beliau telah menyampaikan di dalam tempat yang lain, peganglah teguh kebenaran. Peganglah kebenaran, sebab dia melihat keadaan hatimu yang sebenarnya. Dapatkah insan menipu dia, yakni Tuhan? Adakah tipu menipu akan berhasil guna di hadapannya? Ini bisa kita lihat di dalam Ruhani Khazain jilid yang ketiga juga halaman 549. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya berkenaan dengan hikmah meninggalkan perkataan dusta. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Luqman Hakim menceritakan pada suatu hari ada seseorang telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hendak memeluk agama Islam. Sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat, lelaki itu lalu berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya hamba ini selalu saja berbuat dosa dan susah untuk meninggalkannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maukah engkau berjanji bahwa engkau sanggup meninggalkan perkataan dusta?" "Ya, saya berjanji," jawab lelaki itu singkat. Selepas itu, dia pun pulanglah ke rumahnya. Menurut riwayat, sebelum lelaki itu memeluk agama Islam, dia sangat terkenal sebagai seorang yang jahat. Kegemarannya hanyalah mencuri, berjudi, dan meminum minuman keras. Maka setelah dia memeluk agama Islam, dia berupaya untuk meninggalkannya, segala keburukan tersebut. Sebab itulah dia meminta nasihat dari Rasulullah SAW. Maka setiap kali hatinya terdorong untuk berbuat jahat, hati kecilnya terus mengejar, kecilnya terus mengejek. "Berani engkau berbuat jahat? Apakah jawaban kamu nanti apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sanggupkah engkau berbohong kepadanya?" bisik hati kecilnya. Setiap kali dia berniat hendak berbuat jahat, maka dia teringat segala pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan setiap itu juga hatinya berkata,
kalau aku berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti aku mengkhianati janjiku padanya. Sebaliknya, jika aku bercakap benar, berarti aku benar-benar menerima hukum-hukum dan ajaran sebagai orang Islam. Oh Tuhan, sesungguhnya di dalam nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkandung sebuah hikmah yang sangat luar biasa berharga. Setelah dia berjuang dengan hawa nafsunya itu, akhirnya lelaki itu sukses di dalam perjuangannya menentang kehendak nalurinya. Menurut hadis itu lagi, sejak dari hari itu bermula babak baru di dalam hidupnya. Dia telah berhijrah dari kejahatan kepada kemuliaan hidup seperti yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya dia telah berubah menjadi mukmin yang soleh dan mulia di mata insan dan pandangan ilahi. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Satu gambaran lagi, kisah dua orang yang berlainan akhlak. Ada seseorang berkata benar dan yang satunya berkata dusta. Yang pertama bernama Sidik. Dia adalah orang yang senantiasa berkata benar, jujur dan lurus. Ia kerjanya berjualan buah-buahan. Kemudian yang kedua bernama Kajib. Dia adalah orang yang senantiasa berkata dusta. Ia kerjanya berjualan ikan. Keduanya berjualan berdekatan antara Sidik dan Kajib. Singkat cerita, pada suatu hari, ketika hari telah petang, pada Sidik jualannya tinggal satu buah cempedak, dan pada Kajib jualannya tinggal ikan seekor. Kemudian tidak berapa lama datang seorang saudagar dan melihat buah cempedak. Sidik seraya berkata, "Rupanya bagus benar buah cempedak ini. Berapa harganya?" Sidik menjawab, "Buah cempedak ini buahnya saja yang baik, tetapi rasanya kurang enak. Barangkali karena tidak masak pada batangnya, melainkan masak di peram. Jikalau Tuan mau membeli, maka saya murahkan harganya, 5.000 saja." Mendengar perkataan Sidik, heran benar saudagar tadi, seraya berkata, "Lurus benar hatimu, mau mengatakan buruk baik barang jualanmu. Memang begitulah seharusnya kita sebagai seorang mukmin harus berkata jujur dan benar." Sidik menjawab lagi, "Bukankah lebih baik berkata benar dan jujur daripada berdusta?" Dalam agama kita diperintahkan berkata lurus dan benar, menerangkan kebaikan dan keburukan barang-barang kita. Dan jika ada keburukan, dilarang menyembunyikannya. "Benar katamu," ucap sang saudagar. "Hendaklah kuat-kuat berpegang teguh kepada kebenaran." Lalu singkat cerita, sang saudagar pergi kemudian berbelanja di tempat Kajib yang berjualan ikan dan berkata, "Barukah ikan ini?" Dia menjawab, "Baru benar Tuan," katanya. "Baru sebentar ini diambil. Bahkan saya pun turut menangkapnya dari kolam." Akhirnya ikan tersebut dibeli sang saudagar dan dibawa ke rumah untuk dimasak. Setelah sang saudagar jauh, Kajib menghampiri Sidik sambil berkata, "Bodoh benar engkau ini, mengatakan buah cempedakmu kurang baik. Tentu tak mau orang membelinya. Ikan saya kemarin ditangkap, tapi terjual juga, dan harganya pun tidak kurang dengan harga ikan baru." Sidik berkata, "Saya tidak suka berdusta, walaupun akan menguntungkan uang yang banyak. Kita lihat siapa yang cerdik dan untung."
karena pada pikiran saya telah mendapatkan seorang pelanggan, sedangkan kamu kehilangan seorang pelanggan. Keesokan harinya, perkataan Sidik terbukti benar. Sang saudagar kembali lagi membeli buah-buahan Sidik dan tidak membeli ikan kajib. Jangankan singgah, melihat pun sang saudagar tidak mau karena takut ditipu oleh si kajib. Akhirnya, sang saudagar menjadi pelanggan tetap Sidik. Bahkan mahal sedikit pun ia mau membeli karena sudah terang akan kualitas buah tersebut dari kejujuran dan kebenarannya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya berkenaan dengan pengaruh dusta terhadap jisim. Dusta menjalar dari hati ke lidah, maka rusaklah lidah itu. Lalu menjalar ke anggota badan, maka rusaklah amal perbuatannya. Sebagaimana rusaknya lidah dalam berbicara. Maka jika Allah Ta'ala tidak memberikan kesembuhan dalam kejujuran bagi para pendusta, sehingga semakin rusaklah mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, sedangkan dusta menuntun kepada kedurhakaan. Hal ini terdapat di dalam hadis muttafaqun alaihi. Itulah sebagian kecil dari akibat buruk dusta. Semuanya merupakan akibat yang terasa di dunia. Dan di sisi Allah Ta'ala, balasan bagi pendusta lebih dahsyat dan mengerikan. Jelaslah bahwa para pendusta akan berjalan di atas jalan yang menuju neraka. Karena dengan berdusta, berarti ia akan membuka berbagai pintu keburukan lainnya. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya dusta itu menuju kepada kekejian, dan kekejian menuntun ke neraka. Seseorang terus-menerus berdusta hingga dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai pendusta. Hadis muttafaqun alaihi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Begitulah dahsyatnya bahaya dusta. Maka kita semua harus memperhatikan bahaya dusta, sehingga takut untuk melakukannya dan tidak kita bergaul dengan para pendusta. Dan mencari teman yang soleh, soleha, lagi jujur, serta berlatih hati dan lisan untuk selalu berkata benar dan berbuat jujur, meninggalkan dusta. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kejujuran kepada kita semua dalam ucapan maupun perbuatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan menunjukkan kita ke jalan yang benar, yang lurus dan diridhoinya. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.